Attendees are in listen-only mode. Cek, 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 cek. Apakah sudah ada suaranya, Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Pak Chandra. Akan segera kami lanjutkan untuk PMMC pagi ini. Untuk gambar, apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5370, sementara resistance level berada pada 5422. Untuk hari ini market driversnya adalah ketegangan geopolitik di Asia yang meningkat setelah Korea Utara menembakkan 4 peluru kendalinya, di mana 3 peluru kendali jatuh di dalam zona eksklusif ekonomi Jepang. Ini kemungkinan adalah pembalasan oleh Korea Utara atas latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dimulai minggu lalu. Sementara itu, Korea Selatan mengatakan akan memperkuat responnya terhadap aksi diskriminasi oleh Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang dilakukan atau yang marak akhir-akhir ini. Dari Tiongkok sendiri dilaporkan bahwa pemerintah Tiongkok memangkas target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini menjadi sekitar 6,5%. Ini lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun lalu yang sebesar 6,7%, sementara targetnya tahun lalu itu sekitar 6,5 sampai 7%. Daripada mengejar pertumbuhan, Tiongkok tampaknya lebih memilih untuk melakukan reformasi untuk menangani masalah penumpukan utang baik dari sektor swasta, rumah tangga maupun pemerintah daerah. Selain itu juga pemerintah Tiongkok akan membangun semacam tembok untuk melindungi ekonomi negara tersebut dari risiko finansial. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit karena
Tiongkok mesti menjaga pertumbuhan di atas 6%, sementara harus juga menjaga likuiditas. Namun pada saat yang sama juga harus melakukan reformasi besar-besaran dan juga melindungi ekonominya dari kekuatan-kekuatan finansial dari luar. Selain itu juga dari dari Tiongkok dilaporkan Tiongkok akan secara drastis memangkas penggunaan batu bara dengan cara menutup sejumlah PLTU dan menghentikan konstruksi PLTU baru. Selain itu juga pemerintah Tiongkok berencana mengeliminasi lebih dari 50 GB kapasitas batu bara. Ini setara dengan hampir seluruh kapasitas di Afrika Selatan. Sementara kalau kita lihat di pasar komoditas, kita bisa lihat di tabel di samping harga coal langsung turun cukup tajam. Sementara harga minyak sebaliknya malah melonjak cukup signifikan. Ini karena tanggal 6 nanti ada konferensi di Texas di mana negara produsen minyak anggota OPEC dan juga non OPEC akan bertemu untuk membicarakan kebijakan-kebijakan mengenai energi global. Untuk berita hari ini, TBLA Tunas Baru Lampung Tbk akan merilis obligasi sebesar 200 juta US dollar. Dana dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk membayar utang jangka menengah dan jangka pendek. Sisa dari dana ini akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan pendanaan lainnya. Sedangkan anak usaha TBLA, PT Adikarya Gemilang, akan membangun pabrik gula dengan nilai 103 juta US dollar. TBLA menargetkan pendapatan dari bisnis gula ini akan berkontribusi 30% dari total pendapatan perseroan. Wijaya Karya Beton akan meresmikan pengoperasian dari crushing plant pabrik pemecah batu yang ketiga di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Hasil dari crushing plant ini akan didistribusikan ke Balikpapan, Samarinda untuk proyek tol. MNCN, Media Nusantara Citra, menargetkan pendapatan growth di 2017 sebesar 8%. Optimisme ini karena sentimen ekonomi yang lebih baik dan juga disupport oleh pendapatan di kuartal 4 2016 yang naik sebesar 8,6%. Tahun ini MNCN mengalokasikan CAPEX 20-30 juta US dollar. CAPEX ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya karena pembangunan gedung studio dan gedung-gedungnya yang sudah selesai, dan CAPEX ini hanya digunakan untuk kepentingan modal kerja saja. Barito Pasifik menargetkan kepemilikan saham mayoritas dalam rencana akuisisi Star Energy Group Holding Private Limited. BRPT menjajaki rencana pinjaman dari sejumlah sindikasi perbankan dengan total pinjaman sejumlah 300 juta US dollar untuk proyek akuisisi ini. Hal ini untuk BRPT ini untuk mengkonsolidasi aset dan kinerja
Star Energy ke dalam perseroan. Ya, untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Lalu sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu untuk pembahasan technical IHSG serta technical recommendation untuk pekan ini. Oke, pertama untuk IHSG, untuk IHSG pekan ini arahnya masih dalam posisi uptrend seperti yang digambarkan kami di sini. Namun dalam jangka pendek tampaknya ada peluang untuk terkoreksi untuk menguji lower dari uptrend channelnya di kisaran 5360. Sebentar, kami akan lihat sebentar untuk AMI brokernya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali dengan untuk IHSG-nya. IHSG di sini masih berpeluang untuk ada koreksi sebentar di level 5360-an untuk supportnya, dan harapan kami adalah area ini mampu bertahan untuk kembali ada technical rebound dan breakout di level 54. Jika 54 itu tembus, maka arahnya kita akan menuju 5450 yang mana menjadi resisten berikutnya di sejak akhir tahun lalu. Lalu berikutnya ada saham Excel atau Excel Axiata. Untuk Excel di sini kita lihat bahwa ada peluang membentuk pola cup and handle, di mana cupnya sudah terbentuk pada sejak bulan September hingga bulan Februari akhir, lalu sekarang membentuk pola handle-nya. Nah, jika handle ini konfirmasi dibentuk, maka peluang Excel untuk menutup gap di rentang 3360 ini menjadi terbuka lebar. Nah, kuncinya adalah di manakah posisi bottom dari handle-nya. Kalau kita lihat sekarang posisi indikator stokastik maupun MACD sudah mulai mengarah ke bawah, dan kita menantikan adanya bottoming di sini. Jadi perkiraan kami ada di kisaran 2850 hingga ke 2900 untuk area support dari Excel. Jadi area tersebut bisa dapat digunakan sebagai akumulasi, namun sebaiknya akumulasi sebagian dulu, lebih baik konfirmasi ada pembalikan arah untuk tambah lagi, dan setelah breakout dari resisten di 3250 bisa untuk menambah posisinya. Jadi jangka panjang ini masih cukup, jangka menengah ini masih untuk berpulang untuk saham Excel. Berikutnya saham BBNI.
Untuk BBNI, nah kita lihat di sini masih dalam posisi very strong bullish, namun dalam 2 pekan terakhir tampaknya sudah mulai berkonsolidasi dengan rentang 6150 hingga ke 6350. Jika ada pelemahan bisa coba buy on weakness dengan rentang 6175 hingga ke 6250. Karena jika dia breakout level 6350-nya, kita akan melihat kenaikan dengan target price kami ada di kisaran 7.000 hingga 7.100 untuk BBNI. Beralih ke saham Pegas. Untuk Pegas di sini kita lihat sedang dalam ada posisi pola ascending triangle, dan jika ini konfirmasi breakout di level 2.900-nya, maka kita akan menantikan paling tidak Pegas ini kembali ke level 3.000, dan juga level 3.000 ini breakout, ya, kita menantikan ada di level 3.200 untuk resisten berikutnya di saham Pegas. Namun syaratnya adalah dia harus mampu bertahan dalam pola ascending triangle dan dia breakout pertama terlebih dahulu di level 2.900. Beralih ke saham UNTR. UNTR di sini masih dalam posisi strong bullish, dan sama seperti saham Pegas tadi membentuk pola ascending triangle dengan target price kami ada di level 26.000 untuk target price terdekat. Jadi sampai menuju ke sana mungkin akan ada koreksi sampai ke level 2.400 atau 25.000 atau 24.000, di mana merupakan koridor dari uptrend channelnya, jadi dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness di saham UNTR. Demikian. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Chandra Chang untuk saham BWPT. Baik. Untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kami akan membatasi maksimum 3 saham mengingat durasi dan terbatas dan juga peserta yang cukup banyak. Pertama BWPT. Untuk BWPT juga seperti pola BBNI dalam posisi very strong bullish, namun dalam 2 pekan terakhir juga mengalami sideways dengan rentang di harga 355 hingga ke 390. Jadi sementara ini dapat diterlihat dengan rentang tersebut. Namun kalau kita lihat dari gerakan MACD-nya ini menunjukkan ada pelemahan tren di sini. Jadi ini harus kita perhatikan ketat. Jika seandainya pelemahan terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan bahwa BWPT ini menembus area support MA20-nya, dan jika MA20 ini tembus, maka peluang untuk membentuk pola downtrend menjadi terbuka lebar. Jadi perlu kita harus perhatikan ketat di area 360-an yang mana merupakan MA20-nya. Jika dia mampu bertahan di situ, maka peluang untuk lanjut menguat terbuka lebar. Namun jika dia breakdown ke bawah disertai dengan volume yang cukup tebal, maka ini berpeluang untuk membentuk pola downtrend. Demikian Pak Chandra. Lalu Ibu Maulidah Ida untuk saham PNBS, Penin Bank Syariah. Untuk PNBS masih dalam posisi downtrend Ibu, namun kalau kita lihat slope-nya sebenarnya sudah mulai agak melandai. Jadi Ibu masih wait and see Bu untuk saham ini, ditambah volumenya juga memulai berkurang ya sejak bulan Januari lalu. Ini belum ada tanda-tanda untuk masuk kembali Bu, jadi masih wait and see. Demikian Ibu. Lalu Bapak Satrio untuk saham BP, Sril dan Doit. Baik, kita ke saham Doit terlebih dahulu. Untuk saham Doit dia sudah break up dari upper trend channel yang sebelumnya, jadi ini degree kemiringan sudah lebih tajam slope-nya, namun tingkat kemiringan sangat-sangat drastis, jadi rentan adanya perbalikan arah tiba-tiba. Jadi perlu perhatikan ketat untuk arah pergerakan dari saham Doit. Kalau kita lihat dari indikator MACD ini trennya masih menunjukkan adanya penguatan, jadi kekuatannya masih belum melemah untuk sisi kenaikan, jadi masih ada peluang. Perhatikan jika ada swing ke level 720 bisa coba digunakan sebagai anti level dan kembali take profit di kisaran 790 hingga 800 rupiah. Jadi di sini karena dalam posisi uptrend yang perlu diperhatikan adalah sinyal dari indikator MACD, di mana MACD merupakan petunjuk bagi kekuatan tren tersebut. Jika sudah mulai agak melandai seperti di sini kita lihat bulan-bulan Oktober lalu dan histogramnya juga sudah melemah lagi, ini adalah
trennya melemah, jadi bisa digunakan untuk sell on strength. Namun jika sekarang ini tampaknya masih cukup kuat trennya, masih bisa di hold jika sudah ada barang. Jika belum ada barang, mungkin bisa buy on weakness ketika ada swing di level 720. Demikian. Lalu saham Benakat BP. Untuk BP ini sangat volatile ya, dan kami tidak sarankan untuk di hold di saham-saham seperti ini. Dan untuk trennya dalam posisi downtrend, namun sudah mulai ada tampak konsolidasi di sini. Kuncinya jika mampu bertahan di atas level 100 maka masih bisa di hold, namun jika dia tembus di bawah level 100 sebaiknya dilepas terlebih dahulu sambil menantikan level support berikutnya. Ada potensi di level 80 yang mana merupakan moving average 80 harian. Namun jika dalam 3 hari, 2 hari, 3 hari depan mampu bertahan di atas level 100 hingga 120 maka bisa di trading buy kembali dan dengan target price di level 140-an. Demikian Pak Satrio. Lalu Sril ini juga sudah breakout dari downtrend channel cukup panjang kemarin, dan ini kenaikannya cukup drastis. Kalau kita lihat di sini indikator MACD masih menunjukkan penguatan kenaikan, namun posisi sudah ada di atas, artinya tampaknya sebentar lagi akan ada puncak dari saham Sril ini. Namun dalam 1-2 hari mungkin masih ada peluang untuk naik, tapi dapatnya hendaknya dimanfaatkan untuk sell on strength saja di saham Sril. Ditambah kemarin untuk indikator bentuk chartnya ini membentuk pola shooting star. Jadi seandainya hari ini open dan intraday yang di bawah level 390 maka ini adalah konfirmasi adanya pembalikan arah dalam jangka pendek dari saham Sril. Jadi jika Bapak ada barang mungkin bisa coba sell on strength terlebih dahulu di saham Sril. Demikian Pak Satrio. Lalu Bapak Tommy Yandri, saham LPPF. Baik. LPPF secara teknikal memang kemarin habis patah ke bawah setelah laporan keuangannya berada di bawah perkiraan analis, meskipun masih membukukan kenaikan yang cukup baik. Nah, di sini kita lihat ada technical rebound 2 hari terakhir, namun tampaknya masih belum mampu menutup gap di rentang 13.200 hingga ke 13.650. Jadi di sini adalah kuncinya di gap ini. Jika gap ini mampu ditutup, mungkin bisa lanjut. Namun jika seandainya pasca penutupan gap dia tidak mampu naik lagi, mungkin bisa sell on terlebih dahulu di saham PPF sambil menantikan trading area berikutnya di mana. Karena perkiraan kami tampaknya masih cukup berat bagi saham PPF untuk menutup gap di 13.650-nya. Demikian Bapak Tommy. Lalu Bapak Brian Mustika untuk saham Gajah Tunggal, fundamental maupun teknikal. Baik. Wi. Baik, untuk saham Gajah Tunggal ini secara valuasi tampaknya masih menarik dengan PE di kisaran 5 kali dan PBV 0,7 kali. 0,71. Jadi ini secara valuasi cukup menarik bagi saham Gajah Tunggal. Dan juga kalau kita lihat dari indikator stok dari teknikalnya, ini sedang memasuki fase konsolidasi pasca downtrend dari bulan Agustus lalu. Kalau kita perbesar, ini rentangnya ada 2 tampaknya. Jadi pertama adalah rentang di level 1020 hingga ke 1150. Dan berikutnya ada di rentang 11.150 hingga ke level 1300. Jadi sekarang sedang ada di fase rentang kedua atas. Jadi kemarin turun dalam. Seandainya hari ini mampu bertahan di atas level 1150 maka bisa coba di trading buy dan take profit nanti di kisaran 1300. Namun jika jebol di 1150 sebaiknya tunggu dulu karena ada area support di kisaran 1000 hingga 1020. Jadi agak jauh memang rentangnya, masih wait and see. Namun kalau kita dari valuasi saham ini sebenarnya cukup menarik jika view kita dalam medium dan long term. Namun jika ingin ditradingkan saja bisa, lebih baik tunggu dulu sampai tekanan jual mereda dan kita bisa melihat bottomingnya di level berapa. Demikian Pak Brian. Lalu dari Bapak Roy Barus
ada ADI, BCTM, ASRI dan Adaro. Mungkin kami akan bahas ADI, ASRI dan Adaro Pak, karena hanya 3. Untuk Adikarya ini slope-nya sedikit mengalami uptrend, namun tidak terlalu besar derajat kemiringannya. Dan kalau dalam jangka pendek, ini masih ada peluang untuk kembali menguat dengan target terdekat di level 2250 Pak. Jadi masih bisa sampai ke sana. Kalau Bapak ada barang bisa di hold saja, namun jika belum ada barang bisa coba buy on weakness dengan support area di 2150 sebagai support MA 20 harinya. Lalu untuk saham Alam Sutra. Untuk Alam Sutra ini tampaknya akan menguji level 360 terlebih dahulu. Jika level tersebut tercapai bisa coba spec buy di area 360. Harapannya adalah adanya pantulan atau technical rebound di level 360. Namun kami sarankan untuk beli dalam jumlah sedikit dulu karena kita test the market. Seandainya ia rebound maka bisa kita menambah porsi. Namun jika dia justru terprosok yang menembus level support 360 bisa kita cut loss dulu dan menantikan support area berikutnya. Beralih ke saham Adaro. Untuk Adaro Energi masih dalam trend sideways Pak, dan ini kemarin sedikit berada di bawah area support MA50-nya. Tampaknya saham ini butuh katalis positif untuk kembali naik karena tampaknya sekarang minim sensitif katalis penggerak, jadi saham ini cenderung sideways dengan support area di kisaran 1650. Namun jika level itu mampu bertahan, bisa kembali ditradingkan dengan target resisten ada di level 1750 Pak. Jadi sementara ini dalam trend sideways bisa coba ditradingkan jangka pendek saja. Demikian Pak Brian. Pak Roy Barus. Lalu Bapak Robert Emmanuel untuk Bank Rakyat, Telkom dan WSBP. Untuk Bank Rakyat ini membentuk pola ascending triangle, kuncinya ada di level kisaran resisten 12.000. Tampaknya sudah sebulan ini masih belum mampu menembus resisten 12.000, jadi masih wait and see. Saran kami bisa coba buy on weakness di kisaran area support di 11.800 hingga 11.850. Dan untuk perbankan keseluruhan, tampaknya tahun ini kita menantikan ada penurunan NPL dan juga harusnya diiringi dengan penurunan pencadangan. Jadi kita lihat bank-bank yang kemarin membuka pencadangan besar seperti Bank Permata, Bank Mandiri, itu bisa mengurangi pencadangan dan mengembalikan ke laba. Demikian. Berikutnya saham Telkom. Untuk saham Telkom ini ada pola minor descending triangle. Kalau kita lihat di sini dengan area support di kisaran 3.820 hingga 3.800 di sini. Harapannya dia tidak mampu tembus level 3.800. Namun di sisi lain ada katalis positif, ya ini adalah Telkom ini menjelang rilis laporan keuangan full year 2016. Kalau kita berkaca pada kinerja hingga kuartal 3, tampaknya full year-nya masih akan bagus dengan pencatatan kinerja laba maupun revenue-nya akan double digit, which is bagus untuk saham Telkom. Mungkin kita bisa berkaca pada saham Jasa Marga lalu, di mana sebelum rilis laporan keuangan juga polanya tampak membentuk triangle, dan begitu sudah rilis laporan dia breakout ke atas. Ada kemirikan dengan Jasa Marga karena ketika kita lihat Q3-nya 2016 dari Jasa Marga, laba maupun revenue juga menguat cukup kencang, seharusnya bisa diprediksi lebih lanjut oleh pelaku pasar. Jadi kita harapkan kejadian yang sama terjadi pada saham Telkom Pak. Demikian. Lalu untuk saham WSBP, ini sudah mengalami koreksi cukup panjang selama hampir sebulan, dan kalau hari ini ada pembalikan arah sedang pas di area support 540 Pak. Jadi ini sebenarnya bisa coba mulai buy on weakness di saham WSBP, namun
Sekali lagi kami sarankan untuk pembelian bertahap saja, tidak sekaligus full power sambil kita melihat kekuatan pasar. Untuk arah resistance terdekat ada masih di level 580. Namun jika Bapak ingin hold jangka panjang, sebenarnya cukup menarik untuk saham WSBP karena prospeknya masih cukup baik. Demikian Pak Robert. Lalu Pak Gilang Ramadan, kami akan jawab 3 saja, yaitu adalah DOIT, ADI, dan BBTN. Untuk DOIT, masih bisa berpeluang lanjut Pak kenaikannya hari ini, dan mungkin bisa sampai 2-3 hingga 3 hari. Namun perhatikan jika dalam intraday-nya ada tiba-tiba pembalikan arah ketika mendekati level resisten atas, ini level 780 hingga 790, maka bisa coba sell on terlebih dahulu dan kembali akumulasi di level 720 yang mana merupakan area support terdekatnya. Lalu saham ADI Karya, untuk ADI juga masih dalam posisi uptrend. Di sini kita lihat memang rentangnya cukup lebar di saham ADI. Dan sekarang sudah mulai mendekati area resisten, mungkin bisa coba perhatikan jika level ini tidak mampu bertahan dan esokan harinya kembali terkoreksi seperti kejadian tanggal 16, maka bisa coba sell on trend dan kembali akumulasi di level support di kisaran MA50 dan MA20, ya ini di kisaran 2130 hingga 2150 Pak. Beralih ke BBTN. Untuk BBTN sendiri ini dalam fase konsolidasi pasca kenaikan cukup drastis di harga level 2280 kemarin, dan sekarang ada di area 2100, jadi mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 2150 hingga 2100. Di sini juga kita lihat MA 20-nya cukup konsisten menjadi support kuat dari sejak tanggal 20-an Januari lalu. Dan kemarin ketika tanggal 1 Maret dia juga kembali menyentuh MA20 namun kembali memantul ke atas keesokan hari. Jadi jika saya ada koreksi sampai ke MA20 yang mana sekitar di kisaran 2050 hingga 2070 dapat digunakan untuk entry point di saham BBTN. Demikian Pak Gilang. Ya Pak Bima, DOIT barusan sudah kita bahas. Untuk POWR Power ini tampaknya kurang terlalu ramai di perdagangan pasca IPO, dan sekarang juga harganya masih berkutat di kisaran 1.200 hingga 1.300. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada peluang untuk pembalikan arah menjadi uptrend kembali di saham Power, di mana moving average 20 hari sudah mulai bergerak menguat ke atas dan mendekati MA 50 harinya. Jika MA 20 hari ini crossing dengan MA 50, maka konfirmasi saham ini kembali uptrend. Namun kalau hari ini ada terkoreksi sampai ke MA 50 hari di 1280 dapat digunakan untuk entry point di saham Power. Demikian Pak Bima. Lalu Pak Leonard untuk Unilever dan BP. BP sudah kita bahas tadi, sedikit di review pasca opening. BP tampaknya masih cenderung sideways hari ini. Jika dia mampu bertahan di atas 90 dan tampaknya juga supportnya sebaiknya di level 108 Pak ya. Jadi kalau 108 ini mampu bertahan maka bisa di hold saja di saham BP untuk intraday-nya. Namun jika hari ini menguat bisa kembali trading buy di saham BP dengan target terdekat di level 140 Pak. Demikian Pak Leonard. Lalu Unilever. Untuk Unilever tampaknya dalam jangka pendek kembali berada dalam downtrendnya dan sedang menguji area support MA 50, 20 dan 100 harinya di rentang 41600 hingga ke level 42.000. Jadi perhatikan ketat level support tersebut. Jika terus melemah dan menembus ke bawah maka berpeluang bagi indikator MA-nya kembali dasar ke bawah. Di sini kita lihat dari gerakan MACD maupun dari stokastiknya juga tampak sedang mengarah ke bawah. Jadi kami sarankan bagi yang belum ada barang bisa wait and see terlebih dahulu sambil menantikan untuk bottoming up dari saham Unilever. Dari sisi fundamental pun tampaknya penjualan full year 2016 growth-nya tidak sekuat 2015. Jadi untuk sektor consumer goods masih tertekan dengan pelemahan daya beli masyarakat. Demikian Pak Leo. Lalu Bapak Andrew
untuk saham ASRI, Emyor sebaiknya di hold atau bagaimana? Lalu untuk saham WSBP, baik untuk Alam Sutra dan WSBP sudah kita bahas tadi, sedikit kita review pasca pembukaan. Untuk Alam Sutra tampaknya sedang berusaha untuk mencoba menguji support 360-nya dan harapannya tidak tembus ke bawah 360. Namun jika hari ini kembali menjauhi level 360, maka bisa coba diikuti dengan target terdekat di level 385 sebagai resistennya. Namun dalam jangka pendek tampaknya masih dalam downtrend ASRI, jadi jika ada teknik rebound bisa dimanfaatkan untuk sell on strength, karena dalam posisi downtrend tidak disarankan untuk hold terlalu lama di saham-saham seperti itu. Lalu saham Alam Sutra, Emyor. Untuk Mayora ini kita lihat pergerakannya tidak terlalu aktif, namun trennya dalam posisi uptrend, jadi ini saham untuk di hold Pak. Baik, jika sempat melemah sampai ke level 1960, ini bisa digunakan untuk buy on weakness di saham Emyor. Ini kalau kita lihat memang Mayora ini seperti Unilever, mereknya sangat diversified dan penjualan saya rasa cukup bagus di saham Mayora, jadi masih bisa di hold saja untuk saham Emyor. Lalu WSBP tadi juga sudah kita dibahas pasca opening, tampaknya masih kuat support 540-nya. Jadi hari ini kita lihat jika masih bisa bertahan di atas 540, dan besok jika seandainya, dan hari ini closing di atas 540, maka besok bisa ikutan trade buy. Namun dengan resistance terdekat di kisaran 560 saja Pak, karena memang untuk jangka pendek resistennya tampaknya sampai ke situ saja, sampai jangka menengah di 580. Namun jika Bapak view-nya untuk jangka menengah panjang, ini bisa di hold di saham WSBP sampai ada laporan updatean kinerjanya. Beralih ke Ibu Vivi untuk Emcor. Untuk Emcor ini juga tampaknya untuk spekulatif saja Bu, tidak untuk di hold saham Emcor ini. Dan seminggu terakhir tampaknya dalam fase konsolidasi. Jika Ibu ingin beli, sebaiknya tunggu sampai ada gerakan kenaikan yang cukup kuat seperti kita lihat di tanggal 20 Februari, lalu juga di tanggal 23. Namun itu untuk one day atau paling tidak 2 hari saja, lalu besoknya untuk sell, tidak untuk di hold di saham seperti ini Bu. Demikian Bu Vivi. Lalu dari Bapak Ibu Fravini Liu untuk saham INDX. Coba kita lihat saham INDX. Untuk INDX sama seperti Emcor, ini juga untuk spekulasi saja Ibu, dan areanya cukup lebar di 140 hingga ke 185. Jadi jika hari ini kenaikan cukup drastis diiringi dengan volume menebal, maka bisa coba ikutan trade buy dan pasang target untuk exit point-nya di level berapa, dan juga disiplin untuk stop loss-nya Ibu. Jadi tidak untuk di hold di saham ini. Demikian Ibu Fravini Liu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu trading sudah 15 menit berlalu, kami akan cukupkan untuk Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi.